Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunoy. Saatnya kita ngomongin serunya sepak bola nasional kembali. Kali ini poin-poin konten kali ini akan terpapar dari poin-poin serunya sepak bola nasional tentunya. Di poin yang pertama, Indonesia, Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia akan secepat mungkin, sesegera mungkin, kemungkinan besarnya akan menyelenggarakan tender jersey timnas terbaru, aparel terbaru, baik untuk itu sepak bola, timnas sepak bola maupun timnas futsal itu sendiri. Oke. Simpang siur kabar, berbagai pendapat, opini dan segala macamnya gitu kan. Kalau banyak ketidakpuasan terhadap ada ketidakpuasan terhadap aparel yang sekarang, terus ya dari segi kualitas misalkan ataupun dari segi stok ketersediaan barang mungkin maybe kan gitu kan. Terus ya jaraknya udah berapa ya? Kalau nggak salah 2 sampai 3 tahun deh, baik itu aparel jersey futsal maupun jersey dari aparel timnas sepak bola itu sendiri. Untuk jersey futsal gue punya yang baju goalkeepernya Ori player issue yang khusus goalkeeper ya. Tapi kalau untuk supporter gue baru punya untuk sepak bola gue baru punya yang edisi supporter, itu pun baru edisi yang keluaran pertama. Oke. Masuk ke koleksi jersey gue ya. Menanggapi hal ini, menanggapi tender ini ya, kalau gue bilang demi itu kebaikan sepak bola Indonesia, baik itu dari secara kualitas atau ketersediaan barang, jika benar gitu, jika dibenarkan, jika memang hasilnya positif, cocok gitu kan, ya sah-sah aja gitu ya. Dan bukannya tidak mungkin aparel yang sama akan terpilih lagi di kemudian harinya, akan terpilih lagi di saat PSSI mengadakan tender gitu. Misalkan di sepak bola Erspo lagi yang terpilih atau futsal Specs lagi yang terpilih. Tapi kalau futsal sejauh ini gua nggak mendengar terlalu kabar berita miring, gosip miringnya sih ya. Tetapi kalau untuk sepak bola, maybe siapa yang tahu gitu kan. Lebih banyak simpang siur, kabar simpang siurnya, kabar mengudaranya gitu kan. Ya untuk secara kualitas tentunya di yang pertama sampai yang kedua memang ada pembenahan, ada koreksi dari kubu sepak bola. Kalau sepengetahuan gue, kurang lebih maaf kalau gue salah gitu kan. Memang secara desain juga memang tampil lebih bagus tentunya kalau menurut pendapat gue nih sob. Tetapi kan kayak tujuan PSSI membuka tender aparel ini, kabarnya kayak Nike, Puma, ya terus Adidas yang khusus aparel brand-brand asing segala macam, ataupun di Indonesia sendiri ada siapa namanya, Erspo, terus ada Spek, ada Mills, ada Ortus Egg dan segala macamnya yang terpilih nanti. Cuman kan kalau berhembus kabar kencangnya, kalau gue baca di komenan-komenan juga dari berbagai macam akun gitu kan, akun yang terpercaya menurut gue, pada menginginkan kalau misalkan dari luar negeri mengambilnya tuh brand ya tentunya Adidas. Desainnya lagi benar-benar keren-keren banget, lagi menggandeng tim-tim dengan beridentitas keren juga. Contohnya yang baru bergabung siapa? Liverpool, Real Madrid, terus Liverpool kan dikabarkan kembali lagi bersama Adidas, terus Manchester United. Terus desain-desainnya benar-benar harus diakui. Adidas begini, Nike stuck jalan di tempat aja, bahkan menurun gitu. Kalau disuruh pilih, kalau harus mengambil desain dari luar dengan biaya, misalkan akan mengasih biaya sponsor atau biaya uangnya cukup besar, lumayan besar, ya gue pilih
disarankan pilih Adidas. Akhirnya timnas kembali lagi memakai memakai Adidas. Emang gue lagi lebih suka aja desainnya. Kedua, dibandingkan dengan Nike ya gue lebih memilih desain Puma, cuman masih jauh lah, masih di atas Adidas ya. Misalkan nih dari brand Indonesia Airspo atau Spek misalkan mengasih duit misalkan nih ya Sob, misalkan 20 juta, tetapi Adidas mengasih nya 18 juta atau 17 juta atau 16 juta, 17 juta 18 juta, ya tetap milih Adidas itu karena secara brand, secara benar-benar secara desain, terus secara gengsi, branded ya, harus diakui logo dengan strip 3 garis 3 itu benar-benar berkelas gitu Sob. Harus tetap kalau gua memilih Adidas gitu sebagai aparel selanjutnya. Timnas sepak bola kalau mungkin akan dibedakan kali timnas futsal, nggak ada yang tahu gitu ya. Timnas futsal sejauh ini kalau spek sih gua akuin keren banget, keren aja, itu juga termasuk keren. Cuman kalau Expo ada pembenahan, makin kesini bagus juga. Cuman kalau kualitasnya ya ada yang bilang nyari stoknya kurang atau segala macam, nggak ada yang tahu ke depannya. Siapa tahu terpilih lagi dan melakukan pembenahan, melakukan klausul syarat gitu kan. Nggak ada yang tahu ke depannya. Semoga selalu ada kebaikan untuk sepak bola Indonesia sendiri. Tapi kalau pakai Adidas kayaknya keren sih Sob, 3 garis itu. Desainnya lagi bener-bener juara juga. Oke. Untuk poin selanjutnya yaitu Giovanni Van Bronckhorst, pemain yang memiliki darah Indonesia, asal Indonesia, legenda Belanda, sepak bola Belanda, yang pernah melatih beberapa klub juga, memelatih berbagai klub juga. Kita harus bangga sebagai keturunan Indonesia yang mempunyai darah Indonesia juga. Yang dia pernah melatih kalau nggak salah, seingat gue Rangers, terus apalagi Besiktas, Feyenoord, yang seingat gue tuh Feyenoord sama Rangers. Kalau Besiktas agak lupa ingat gitu. Terus dia terpilih menjadi asistennya Arne Slot di kubu The Reds Liverpool. Iya. Kita tahu Van Bronckhorst di beberapa tahun terakhir memilih sebagai pelatih kepala, dan dia memang sekarang ini harus menurunkan egonya, menurunkan standarnya lah menjadi asisten pelatih. Tetapi ini standar pelatihnya juga nggak main-main loh. Ini standar menjadi asisten pelatih di Liverpool, Arne Slot. Kita tahu di sini bisa dibilang ajangnya Van Bronckhorst untuk belajar kembali. Kita harus hargai Van Bronckhorst mau untuk menimba ilmu lagi, mengambil ilmu lagi, memperdalam ilmu lagi. Semoga Van Bronckhorst keluar menjadi karakter pelatih yang lebih keren lagi, dan mungkin saja suatu saat bisa melatih Indonesia. I don't know, nggak ada yang tahu gitu kan. Tetapi semoga sukses Van Bronckhorst untuk pembelajaran menjadi asisten pelatih di Liverpool, asisten pelatih di Arne Slot. Lo bisa mengambil ilmu. Liverpool bermain di Liga Champions, Liverpool tim papan atas, kelas atas di Liga Inggris saat ini, kelas atas dengan juara 20 kali Premier League bersama dengan Manchester United. Ya lo butuh punya mental juga tentunya di kegiatan seperti itu gitu. Ya semoga yang terbaik lah buat Van Bronckhorst ke depannya. Jadi di saat lo menukangi tim nanti, lo bisa mencuri perhatian dan akhirnya mendapatkan tim besar juga. Dan suatu saat lo bisa melatih timnas Indonesia juga. Oke Sob, untuk poin selanjutnya yaitu sangat disayangkan sekali tadinya kita di 2 poin sebelumnya minus positif senang poin yang terakhir ini agak harus tertunduk lesu gitu. Klub yang menempati ranking 3 dan 4 musim kemarin, Malut United dan siapa satu lagi, Persebaya Surabaya,
dikabarkan tidak bisa membawa nama Indonesia, mewakili Indonesia di ajang AFF Club Championship, karena mulai peraturan musim ini AFF Club Championship yang bisa untuk untuk mewakilkan negara atau liganya yaitu memilih dari ranking 1 dan ranking 2. Sedangkan ranking 1 di ranking 2 Liga 1 Indonesia, kita tahu Persib Bandung dan Dewa United itu bergelutnya dia memilihnya bertandingnya di kejuaraan AFC Club. Kalau kita lihat daftar-daftar pembagian grupnya itu adalah ranking 1, ranking 2-nya masing-masing liga memang betul gitu. Memang betul begitu adanya, dan ya sayang sekali Persebaya dan Dewa United tidak bisa. Dewa United, astagfirullahaladzim, Malut United, ntar gue dikritik nih, salah ngomong sedikit dikritik, ada aja. Dan Malut United tidak bisa untuk mengharumkan nama Indonesia di tengah liga kita yang lagi butuh poin internasional. Ya kalau Persebaya ataupun Malut United bisa bisa berprestasi, bisa mengadu gengsi yang positif di kancah AFF Championship Club kan, ya Liga 1 jadi naik gitu poinnya, tetapi harus dibatalkan, harus tidak bisa, tidak ada klub Indonesia yang mengikuti ajang tersebut, AFC Club Championship, karena juga Persib Bandung dan Dewa United memilihnya di Liga Champion Asia, walaupun bukan Liga Champion Asia yang kelas satunya gitu ya, tapi itu sesuai kebijakan klub. Kalau Dewa United ataupun klub dan Persib Bandung itu bermain juga di AFF Club Championship gitu, AFF Club Championship, ya akan kedodoran banget penampilannya Persib Bandung, bisa tumbang tuh para pemainnya, ya bisa krisis cedera para pemainnya Persib Bandung dan Dewa United. Kita tahu klub Indonesia juga dalam segi line up, dalam segi susunan pemain juga termasuk nggak begitu mempunyai mempunyai susunan yang begitu dalam juga gitu sob. Ya sering terjadi ketimpangan juga gitu. Ya akhirnya ke klub Persib Bandung dan Dewa United memilih untuk bertampil di AFC Liga Champion Asia, AFC Cup. Oke. Sekian untuk konten serunya kali ini. Harus kita hargai keputusannya Persib Bandung dan Dewa United, sangat disayangkan tidak ada wakil Indonesia di ajang AFF Club Championship juga. Ya udah, sekian untuk konten kali ini. Jika kalian suka menyukai konten serunya sepak bola bersama gua Nunoy, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat sob, jaga kesehatan.